Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Taqwa rahimakumullah. Tentu yang pertama dan paling utama tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya di mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, dan yang paling penting sekali saat ini kita masih diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan salat berjamaah di masjid kita tercinta ini. Kita masih bisa berthalabul ilmi, kita masih bisa melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan tidak kepada setiap kaum muslimin. Dan kita diberikan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian daripada nikmatnya sebuah keimanan, lezatnya, manisnya sebuah keimanan yang Allah berikan kepada kita ini sehingga kita mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya nikmat hidayah dan taufiknya, karunia-Nya kepada kita semua, dan kita pun bisa mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita tentu mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Dan kita tidak meragukan itu semua. Dan Islam ini kesempurnaannya telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baik kehidupan yang sifatnya secara individu ataupun secara sosial. Maka dalam Islam, di situ agama ini memberikan setiap individu daripada manusia itu ada yang namanya hak dan juga kewajiban. Dan antara hak dan kewajiban ini haruslah seimbang. Yang seringkali terjadi adalah kita ini pengen hak kita selalu dipenuhi, tapi di satu sisi dalam menyampaikan kewajiban kita yang menjadi kewajiban kita baik kepada Allah ataupun kepada orang lain, seringkali kita Kita perhitungan, seringkali kita tidak menunaikan gitu kan. Ketika kita mengatakan atau menyampaikan terkait dengan hak Allah, kita pengen kita mendapatkan rezeki yang banyak, umur yang panjang, rezeki yang luas dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan berbagai macam kewajibannya, dan itu menjadi kewajiban seorang muslim. Tapi berapa banyak seorang muslim yang lalai akan kewajibannya? Sesama manusia, kita juga sama. Kita pengen dipandang baik, kita pengen dipenuhi hak-hak kita, baik dari tetangga kita, baik dari anak-anak kita. Sebagai orang tua, pengennya anaknya itu berbakti sama orang tua. Pengennya anaknya soleh, pengennya anaknya selalu melakukan kebaikan. Tapi ada kewajiban kita, baik sebagai seorang tetangga, sebagai orang tua, seringkali kita pun lalai dalam memberikan atau menunaikan kewajiban kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa saja yang menjadi hak seorang anak dan apa yang menjadi kewajiban seorang orang tua itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu tadi kita menyampaikan bahwasanya ada hak dan kewajiban. Kita ini sebagai orang tua pengennya anak kita ini selalu pengen menjadi anak yang soleh, berbakti, rajin ke masjid, ya. Pengen bisa baca Quran, hafal Quran dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang tua seringkali melalaikan kewajiban bahwasanya orang tua ini juga harus memberikan contoh yang
terbaik kepada anak-anaknya, harus mendidik dan lain sebagainya. Maka apa saja yang menjadi hak anak dari orang tuanya dan apa yang menjadi kewajiban orang tua kepada anak? Tentu yang pertama terkait dengan hak seorang anak dari orang tuanya adalah apa? Bahwasanya seorang anak itu berhak untuk mendapatkan orang tua yang terbaik. Maka kewajiban orang tua memberikan apa? Memberikan contoh, memberikan sebuah kondisi keadaan sebagai orang tua yang bisa ngayomi, yang bisa memberikan apa? Perlindungan, yang bisa memberikan berbagai macam hal kepada anaknya untuk menjadi orang tua yang terbaik. Kalau kita melihat fenomena saat ini, di mana saat ini tuh ada yang namanya fatherless dan juga motherless. Apa itu Bapak Ibu? Fatherless dan motherless. Father ini orang bapak, less ini orang kurang lebih begitu, kurang bapak gitu. Baik, maksudnya kurang bapak di sini adalah kurangnya figur seorang bapak atau kurangnya figur daripada seorang ibu. Itu yang disebut dengan fatherless atau motherless. Banyak di antara anak-anak sekarang ini kehilangan figur, baik figur seorang ayah ataupun seorang ibu. Kalau kita melihat kasus yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, di tahun lalu saja, selama 1 tahun itu Bapak Ibu, lebih dari 516.000 kasus perceraian di Indonesia. Bayangkan 516.000. Lantas bagaimana dampak terhadap anak-anak mereka? Banyak di antara anak-anak mereka apa? Yang tumbuh perang tanpa ayah ataupun tanpa ibu. Dan tentu fenomena ini pasti akan apa? Melahirkan sebuah dampak yang serius terhadap anak, baik terhadap aspek psikologis, baik psikis, baik moral, baik pendidikan, baik yang lainnya. Sehingga ketika itu terjadi, berarti orang tua tidak memberikan apa? Tidak memberikan hak anak untuk menjadi orang tua yang terbaik. Ini yang harus kita sangat perhatikan. Maka terkait hal ini, Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ada 3 hal, ini hadis riwayat Imam An-Nasai, ada 3 hal yang mana seriusnya itu dianggap sangat serius, dan bahkan bercandanya pun dianggap sangat serius. Jadi 3 hal ini seriusnya dianggap sangat serius, bercandanya pun dianggap serius. Apa yang menjadi 3 hal ini? Yang pertama adalah pernikahan. Orang menikah kan serius, pengennya bisa langgeng sampai akhir hayatnya. Sehingga apa? Sangat serius sekali dianggapnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah perceraian. Bercandanya pun dianggap serius. Ketika mohon maaf, ketika ada seseorang mungkin bercanda, oh tak balik kan mbokmu misalkan. Serius, ketika dia bercanda kepada salah seorang istrinya, kira-kira jatuh tidak talak kepada istrinya? Jatuh. Maka bercandanya pun tadi dianggap serius. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rujuk. Ini serius. Kenapa? Karena berapa banyak saat ini fenomena masyarakat kita banyak sekali ribut dalam rumah tangga, dikit-dikit tak balikkan dengan mbokmu, dikit-dikit tak ceraikan kamu, dikit-dikit tak pegat awakmu. Setelah 3 kali, apa yang harusnya terjadi? Kenapa? Fasah. Di situ ada talak bain, tolak yang jauh. Yang kalau mau rujuk kembali, maka dia harus apa? Menikah ulang dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru. Tapi berapa banyak di antara masyarakat kita berkali-kali tak ceraikan, tak tolak, tak pegat dan lain sebagainya. Tapi rujak-rujuk. Jadi apa yang terjadi kalau seandainya demikian? Yang terjadi adalah zina. Betul tidak? Iya.
Tapi berapa banyak masyarakat kita yang mengerti tentang hal itu. Nah, maka kembali lagi. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar serius terhadap 3 hal ini sehingga kita pun bisa memberikan contoh yang terbaik, menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Maka kan terkait dengan masalah sebelum seseorang itu melahirkan keturunan, dan setiap dari kita namanya orang menikah pengennya mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dalam Islam itu kan sudah menuntun. Rasulullah pun menyampaikan, ketika kita ingin mencari sebuah pasangan hidup, maka kita ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Apa? Yang pertama adalah li nasabiha. Yang pertama adalah melihat nasabnya. Yang kemudian melihat limaliha, melihat hartanya. Yang ketiga melihat jamaliha, gantengnya, cantiknya secara fisiknya. Yang keempat baru melihat li diniha. Tapi Rasulullah memberikan penekanan, fatfar bidzatid din taribat yadak. Tapi pilihlah agamanya terlebih dahulu, sehingga ketika kita memilih agamanya dahulu, kita akan bisa mendapatkan semuanya. Kita bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Itu poin yang pertama sebelum kita melangsungkan namanya jenjang pernikahan. Tapi berapa banyak di antara kita? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita memilih pasangan hidup kita, yang kita lihat pertama kali nomor. Nah, yang namanya ada yang pendidikannya, ada yang melihat fisiknya, cantiknya, gantengnya, dan lain-lain sebagainya. Itu pun setelah itu kita pengennya anaknya soleha. Padahal yang pertama kali kita tunjuk, yang pertama kali kita menjadikan pertimbangan kita untuk mencari pasangan hidup adalah dunianya, bukan agamanya. Betul ya? Nah, ini yang harus menjadi introspeksi diri kita. Sehingga ketika kita sudah melangsungkan pernikahan itu, wis kadung, sudah terlanjur. Disitulah kita harus bisa melakukan introspeksi untuk memperbaiki dalam rumah tangga itu bersama. Sehingga harapannya dalam rumah tangga itu mendapatkan hidayah, taufik, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi hak anak dari orang tuanya? Yang kedua adalah bahwasanya ketika sudah berlangsungnya sebuah pernikahan, akhirnya lahirlah seorang anak dari hasil pernikahan tersebut. Maka hak anak dari orang tuanya adalah hendaklah seorang anak itu mendapatkan nama yang terbaik. Nah, ini banyak di antara masyarakat kita ini mungkin radung. Kenapa radung? Seringkali menamakan anak-anaknya itu melihat dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Misalkan kemarin ada kejadian COVID, banyak tidak anaknya yang dinamakan COVID-19. Wonten? Ada. Mungkin ada di antara kita yang memberikan nama anak kita yang ketika itu lahir di bulan Januari atau Februari. Nek Januari dinamakan Januar, Februari Febri. Ben. Nah, maksudnya ben apa? Biar gampang nginget. Tapi seringkali kita dalam memberikan nama itu banyak di antara kita yang tidak memberikan nama kepada anak kita untuk nama yang terbaik. Dan kalau dalam kebiasaan orang Arab itu Bapak Ibu, yang namanya nama anak itu biasanya satu suku kata. Kalau enggak Abdullah, Muhammad, Abdurrahman, itu saja. Habis itu nama bapaknya. Itu kalau adat di Arab. Dimanapun rata-rata di Arab begitu. Nah, yang Indonesia namanya panjang, tapi nggak ada nama bapaknya. Betul ya? Namanya Muhammad, Afdol siapa gitu. Tapi nama bapaknya nggak tercantum. Nah, tapi ini tidak menjadi masalah karena biasa kembali kepada adat budaya yang ada di pada masing-masing negara. Tapi kita harus tahu bahwasanya nama yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama-nama yang sifatnya nama-nama yang sifatnya menjadi asma Allah, atau seperti layaknya Abdullah, hambanya Allah, atau Abdurrahman dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita memberi nama anak kita dengan nama-nama yang
yang buruk atau sebuah doa yang apa? Yang bisa berdampak kepada anak kita itu mendapatkan apa? Doa yang buruk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, hak seorang anak dari orang tuanya adalah seorang anak itu berhak mendapatkan rasa kasih sayang, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Maka pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Mencium kedua cucunya Hasan dan Husain. Dan pada saat beliau melakukan itu, ada di samping beliau ini ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Kemudian apa? Ketika Al-Aqra' bin Habis ini berada di samping Rasulullah dan melihat Rasulullah mencium cucunya, beliau mengatakan bahwasanya aku ini memiliki 10 orang anak. Dan tidak ada satupun dari 10 anak-anakku itu yang pernah aku cium. Dan akhirnya apa? Rasulullah merasa heran kepada sahabat Al-Aqra' bin Habis ini. Dan kemudian memandangnya, kemudian sambil Rasulullah menyampaikan apa? Menyampaikan pesannya, barang siapa yang tidak mengasihi, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia pun tidak akan dikasihi dan juga tidak disayangi. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan apa? Menyampaikan hadis itu dengan lisannya, tapi juga memberikan sebuah praktek. Kita pun sering mendengar bahwasanya bagaimana kisah Rasulullah ketika sholat, Hasan dan Husain naik di atas punggungnya, dan Rasulullah sujud begitu lama. Bisa tidak ketika itu Rasulullah ngambil cucunya, kemudian meletakkan di sampingnya, kemudian bangun dari sujudnya? Bisa tidak? Bisa. Tapi yang Rasulullah lakukan apa? Membiarkan cucu-cucunya apa? Sedikit bermain dengan beliau. Bahkan pada saat itu ketika sholat. Tapi ini pun ada batasannya, ya. Nah, misalkan anak-anak kita lari-lari di pas sholat, ya kita harus apa? Harus bisa mendidiknya. Ya paling tidak sebelum kita melakukan sholat, memberikan apa? Memberikan pesan kepada anak kita, nak, nek was sholat jangan sampai lari-lari. Tempatkan dia berada di sebelah kita. Harapannya apa? Dia bisa mencontoh orang tuanya. Oh, bapaknya ternyata apa? Sholat dengan benar, sholat dengan baik. Harusnya memberikan contoh seperti itu, bukan hanya menyuruh, wes kono le neng masjid, tapi orang tuanya apa? Nah, malah nggak ke masjid. Ini yang sering terjadi, gitu, nggih. Akhirnya yang disalahkan sih, takmir masjid ya, wah raiso ngurus anak. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, maka terkait dengan bagaimana memberikan kasih sayang, bagaimana memperlakukan anak keluarga itu ya apa? Menjadi keluarga yang terbaik. Rasulullah menyampaikan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah menyampaikan apa? Sebaik-baik daripada kalian adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu poin yang ketiga, di mana seorang anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dan juga mendapatkan kasih sayang. Yang keempat, Bapak Ibu, apa yang menjadi hak anak dari orang tuanya? Yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan makanan, konsumsi yang terbaik dari orang tuanya. Dan juga kewajiban orang tua memberikan itu kepada anaknya bukan hanya yang terbaik, tapi juga dari apa? Dari makanan dan juga hasil yang halal lagi, thayyib. Ini juga harus menjadi sangat perhatian sekali. Kenapa demikian? Berapa banyak di antara masyarakat kita, orang tuanya, bapaknya, dan ibunya mungkin sibuk mengejar karirnya. Sehingga apa? Ketika anaknya lahir, bahkan mohon maaf, ASI pun tidak diberikan. Hanya diberikan apa? Susu formula. Mungkin kalau seandainya ada sebuah kasus tertentu, misalkan yang ASINya tidak keluar dan yang lainnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi ada di antara mereka yang memang tidak mau menyusui anaknya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini
liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan bagi para orang tua, khususnya bagi para ibu-ibu mereka, hendaklah menyusui anaknya dengan apa? Dengan baik selama 2 tahun untuk menyempurnakan apa? Susuan. Nah, ini hak anak, tapi seringkali diabaikan. Bahkan bukan hanya itu saja, seringkali apa? Mereka memberikan susu formula kepada anak, dan akhirnya seorang orang tua yang mencari karirnya hanya menitipkan anaknya kepada siapa? Pembantunya. Akhirnya dia pun mendapatkan apa? Pendidikan, arahan dari pembantu. Itu pun kita sebagai orang tua pengennya anaknya menjadi anak yang baik, soleh, soleha. Padahal kita sendiri apa? Melalaikan kewajiban kita sebagai orang tua. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah apa? Konsumsi dan makanan. Kita seringkali menyalahkan anak kita. Ketika anak kita bandel, anak kita kok nggak mau apa? Nurut, memberontak, belik, sulit dinasehati. Itu seringkali kita menyalahkan siapa? Anak kita, anak kok orang iso ngerti orang tua nih. Betul ya? Tapi pernahkah kita ini apa? Mengintrospeksi diri kita bahwasanya bisa jadi anak kita seperti itu dikarenakan apa? Makanan, konsumsi yang kita berikan kepada mereka itu dari perkara yang haram. Bisa jadi seperti itu. Kita nyalah ke anak demikian, cepul wong tuane golek hartane, golek duwite, golek nafkahe dari perkara yang haram. Dan itu tentu akan memberikan dampak kepada siapa? Kepada keluarganya, khususnya kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, tidakkah sesuatu yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula? Dari sesuatu yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik. Sebagaimana sebaliknya, sesuatu yang buruk akan mendatangkan sesuatu yang buruk juga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika orang tua tidak mampu memberikan perkara yang makanan, konsumsi yang thayyib, yang halal kepada anaknya, maka jangan harap anaknya itu pun menjadi apa? Soleh atau soleha. Jadi ketika anak kita, bahkan ketika sampai dewasa pun, susah untuk diberi nasihat, susah untuk dikasih tahu. Bisa jadi apa? Ya bisa jadi itu kesalahan orang tua, tidak murni sebagai kesalahan seorang anak. Ini juga harus menjadi apa? Introspeksi diri kita. Maka kita pun harus bisa apa? Menjadikan apa yang menjadi pekerjaan kita, nafkah yang kita cari, itu dari perkara-perkara yang terbaik. Harapannya apa? Harapannya itu bisa berdampak kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kita pun ketika mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang kita mencari perkara dari yang haram, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keluargaku sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku soleh dan solehah. Tapi di satu sisi tadi, kita kenyang dari perkara yang haram, nafkah dari perkara yang haram, bagaimana Allah mau menerima, mau mengijabahi doa kita. Maka pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Beliau mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amata, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, takun mustajaba da'watak. Maka ketika dia memperbaiki apa? Makanannya, niscaya doamu akan mustajab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Dalam pesan itu bahkan Rasulullah sampai bersumpah, di mana apa? Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya. Sesungguhnya apa? Innal abda la yaktiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbala minhu amalu arba'ina yauman. Bahwasanya sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka ia tidak akan diterima amal solehnya selama 40 hari. Amal solehnya tidak diterima 40
hari. Tadi doanya juga tidak mustajab. Bahkan dalam riwayat lain kita sering mendengar ketika seorang musafir yang doanya mustajab. Orang yang safar itu kan doanya mustajab. Tapi ketika itu apa? Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya orang musafir ini bahkan masih terlihat atharus safar, sisa-sisa perjalanan safarnya. Rambutnya masih kucel, bajunya masih sangat berdebu dan lain sebagainya. Beliau mengangkat tangannya seraya mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Allah, meminta kepada Allah, jadikanlah ini dan itu, minta haknya kepada Allah. Tapi di situ Rasulullah menyampaikan, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Padahal orang yang meminta meskipun dalam keadaan mustajab tadi, meminta kepada Allah, tapi apa yang dia makan dari perkara yang haram, apa yang dia pakai dari hasil yang haram, dia pun dikenyangkan dari perkara-perkara yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah mau mengabulkan apa? Doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah, meskipun dalam keadaan yang mustajab. Maka kita sebagai orang tua juga harus apa? Harus detail, harus benar-benar apa? Perhatian sekali terkait dari mana kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Nah, kemudian yang kelima, hak dari seorang anak adalah untuk mendapatkan doa dari orang tuanya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Makanya orang-orang soleh terdahulu selalu mendoakan anaknya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang-orang soleh terdahulu selalu mengatakan demikian. Berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepada kami semua, kepada istri-istri kami dan juga keturunan kami apa? Qurrata a'yun, sebagai keturunan keluarga yang bisa menyejukkan hati, menenangkan hati, dan jadikanlah kami ini menjadi imam daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini apa? Doa daripada orang-orang soleh. Karena apa? Segala usaha apapun yang kita lakukan di dunia ini, tapi kalau kita tidak apa? Kalau kita tidak meminta, berdoa kepada Allah dan tidak turun pertolongan Allah kepada kita, maka itu akan menjadi perkara yang apa? Sia-sia, bahkan akan berakhir dengan sebuah kegagalan. 99% kita ikhtiar, kita apa? Berusaha banting tulang. Tapi 1% yang misalkan doa kita tidak berikan, kita tidak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah yang akan bisa jadi apa? Menyebabkan kegagalan pada diri kita. Banyak contohnya. Berapa banyak orang tua yang memberikan fasilitas yang terbaik, sarana prasarana yang terbaik kepada anak-anaknya dengan lengkap. Tapi satu yang dia lupa apa? Tidak mendoakan anak itu sendiri. Dan akhirnya akan mendapatkan apa? Anak pun berakhir dengan sebuah kegagalan. Dan sebaliknya, berapa banyak di antara mereka yang mungkin hidup dengan serba keterbatasan, memberikan anak dengan fasilitas seadanya, tapi tidak henti-hentinya orang tua berdoa kepada Allah, akhirnya dia bisa mengantarkan anaknya menjadi apa? Anak yang soleh dan bahkan menjadi anak yang berbakti. Berapa banyak Bapak Ibu kita melihat bahkan di televisi, ketika kita melihat anak-anak yang bisa apa? Wow, bisa menang juara hafidz Quran, bisa juara MTQ. Rata-rata kira-kira keluarga yang bisa mengantarkan anak itu dari keluarga yang kaya atau bahkan sangat sederhana. Sangat sederhana. Itu ada di depan mata kita, di depan apa? Seringkali seperti itu. Bukankah itu bisa menjadi contoh lagi bagi kita? Gitu. Nah, jadi jangan lupa juga terkait dengan hak anak untuk mendapatkan doa dari orang tuanya. Dan doa orang tua kepada anak itu sangatlah mustajab. Dan yang keenam, hak anak adalah untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang terbaik dari orang tuanya. Maka kalau kita mengacu kepada surat Luqman, di situ apa? Luqman berwasiat kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Nasihat yang
diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi nasihat yang sangat penting sekali adalah terkait dengan agar anaknya itu memahami tauhid, memahami akidah yang benar, memahami apa? Memahami tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan apa? Keimanan itu, sehingga anak itu tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang dalam ajaran Islam, khususnya terkait dengan ajaran kesyirikan. Berapa banyak masyarakat kita ketika dihadapkan dengan suatu masalah, mentok nggak dapat solusi, akhirnya larinya kemana? Ke orang pintar, ke dukun, atau ke ustadz yang notabene ustadz padahal apa? Dukun. Banyak tidak? Banyak. Berapa banyak masyarakat kita yang kita melihat secara langsung, kenapa? Mereka minta segala sesuatu kepada selain Allah. Dengan apa? Dengan sajennya, dengan mendatangi kuburannya, dengan macam-macam praktek. Bukankah ini menjadi sebuah praktek kesyirikan yang itu apa? Juga menjadi kewajiban orang tua untuk mengajarkan itu kepada anak. Kita harus ingat bahwasanya ketika seorang anak lalai, bukan lalai, ketika seorang anak tidak mengetahui perkara-perkara itu dan meninggalkan kewajibannya dan melakukan pelanggaran terkait dengan agamanya, maka setiap perkara yang mereka lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dan ketika Allah bertanya kepada anaknya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau meninggalkan salat? Anak dengan mudah saja berhujah dengan alasan kepada Allah, orang tuaku tidak mengajarkanku terkait dengan hal itu. Ini juga akan menjadi apa? Perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya. Kan tadi kita membahas di awal, seringkali kita ini pengen menuntut hak orang tua, pengen anaknya soleh, pengen anaknya demikian dan demikian, tapi dia tidak memberikan apa? Menunaikan kewajibannya. Maka kewajiban yang pertama bagi orang tua kepada anak adalah untuk memberikan pengertian terkait dengan masalah agamanya. Bahwasanya apa? Jangan sampai mereka melakukan syirik. Bahkan dalam nasihat Luqman itu dikatakan, wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bahkan ketika itu apa? Luqman mengatakan kalau seandainya orang tuanya pun berusaha untuk apa? Untuk mengajak kepada kesyirikan, janganlah engkau apa? Mengikutinya, janganlah engkau taat kepadanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi apa? Pergaulilah, temanilah kedua orang tuamu itu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu terkait dengan masalah agamanya. Kemudian nasihat yang tidak kalah pentingnya adalah, ya bunayya in taku mithqala habbatin min khardalin, wahai anakku, seandainya apa? Ada sebuah perbuatan seberat biji sawi yang sangat kecil sekalipun, takun fis sakhra'i au fis samai au fil ardi, yang mana perbuatan itu mungkin nggak terlihat, ada di dalam batu, ada di langit, ataupun ada di bumi. Ya'ti bihallah, maka Allah pasti akan mengetahuinya. Kita harus mengajarkan kepada anak perbuatan baik, perbuatan buruk itu akan ada yang mengawasinya. Nah, ini juga harus kita apa? Beritahukan kepada anak kita. Selain mengajarkan kepada mereka terkait dengan akidahnya, keimanannya, juga harus mengajarkan kepada mereka apa? Terkait dengan bahwasanya keburukan yang mereka lakukan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah mengajarkan kepada mereka terkait dengan masalah akidah, tauhid, di situ baru mengajarkan kepada mereka tentang perintah-perintah dan kewajiban sebagai seorang muslim. Apa? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Baru di situ ada perintah, wahai anakku, dirikanlah sholat. Maka kewajiban orang tua itu mengajarkan kepada anaknya supaya jangan sampai meninggalkan salat. Bahkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan wa'mur ahlaka bis salat. Berapa? Perintahkanlah anakmu itu
untuk menegakkan sholat dan dia anak 7 tahun. Dan kalau dia tidak menurut sampai 10 tahun, maka Rasulullah memerintahkan untuk apa? Fadribu, maka pecutlah dia, pukullah dia. Untuk melahirkan sebuah apa? Kebiasaan. Tapi bagaimana pendidikan saat ini? Banyak di antara kita ini mengambil konsep pendidikan dari Barat. Sekarang bahkan mengatakan tidak aja nggak boleh kepada anak. Nah, raito iki, raito ini. Nggak boleh mengatakan tidak, harus menggunakan kata-kata yang positif. Itu apa? Metode pendidikan saat ini. Padahal kalau kita melihat di dalam Al-Quran selalu mengatakan la itu tidak. Jangan tinggalkan sholat, jangan ini, jangan itu. Tapi pendidikan sekarang tidak. Jangan memberikan apa? Kata tidak kepada anak. Nah, ini yang apa? Yang kontradiktif, yang mungkin apa? Bertentangan dengan konsep ajaran Islam itu sendiri. Selain sholat, kita juga harus bisa mengajarkan kepada mereka yang namanya apa? Baca Al-Quran. Bukankah anak kita itu aset yang terbaik, aset yang termahal bagi diri kita? Bukankah kita berharap apa? Ketika kita meninggal, anak-anak kita bisa mendoakan kita. Tapi harus kita sadari bagaimana mereka mendoakan kita, bagaimana mereka menjadi orang yang saleh kalau tidak dididik dari orang tuanya. Bukankah setiap satu hafalan, satu bacaan Al-Quran atau satu huruf Al-Quran yang dia baca akan mendatangkan 10 pahala kebaikan. Dan kalau dia bisa membaca Al-Quran, berapa kebaikan yang akan diterima oleh orang tuanya. Maka jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai ketinggalan sama guru TK, guru TPA. Justru mereka yang mengajarkan kepada anak-anak itulah mereka yang akan mendapatkan amal jariah yang terbaik. Mereka sholat, mereka baca Quran, maka bahasa mudahnya seorang anak yang bahkan tidak mendoakan orang tuanya secara langsung, Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bahkan kalau seandainya dia tidak spesifik mendoakan orang tuanya seperti itu, tapi dia melakukan amal soleh yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya, maka orang tuanya pun mendapatkan apa? Amal jariah dari amal soleh yang mereka lakukan. Ini harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Bukan hanya mengajarkan doa kepada anaknya, nek aku engko mati, nek papa engko ora ono, maka harus selalu mendoakan orang tua. Tanpa perlu berpesan seperti itu pun apa? Kalau kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan sholat, baca Al-Quran, apa yang mereka lakukan itu akan menjadi amal jariah untuk siapa? Untuk orang tuanya. Yang ini yang harus apa? Yang harus kita pahami. Maka jangan sampai kita ini apa? Malah kehilangan aset, malah kehilangan apa? Amal jariah yang itu sangat penting bagi kita. Lah kalau udah terlanjur bagaimana? Nah, wis anakku wis gede-gede, Pak. Sudah bukan lagi anak. Maka paling tidak apa? Kita sebagai orang tua masih tetap memiliki kewajiban untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan pendidikan itu kepada anak. Bahkan ketika sudah dewasa pun salah satu pendidikan yang mungkin apa? Yang kita ajarkan tadi. Karena banyak anak-anak sekarang tadi tidak mengerti bagaimana konsep agama yang baik. Jangan sampai mereka melakukan kesyirikan, jangan sampai meninggalkan sholat. Meskipun mereka bisa sholat, tapi berapa banyak anak-anak yang saat ini mereka meninggalkan sholat. Maka itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi nasihat kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Yang jelas ada sebuah perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan juga pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Nah ini maka wa huwa mas'ulun an birruka wa tawaiyatuka laka. Dan dia pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kebaikan dirimu yang kau berikan kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Maka setiap dari orang tua dan anak akan mendapatkan apa? Hisabnya masing-masing. Akan mendapatkan pertanyaannya
masing-masing. Dan bahkan ketika saat itu pun kita dikumpulkan oleh Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, setiap dari kita akan dikumpulkan bersama anak cucu kita. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka, kami kumpulkan mereka. Ya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua dengan anak cucu kita, ya, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal soleh yang telah mereka lakukan. Tapi ketika dikumpulkan, masing-masing dari kita punya pertanggungjawaban masing-masing. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian masih banyak hak-hak anak yang harus kita perhatikan. Baik mereka harus bisa mendapatkan hak perlindungan, hak untuk bisa apa? Hak untuk bisa berpendapat. Ya, berpendapat tuh jangan kemudian pengennya wong tua pengennya. Anak juga berhak untuk menyampaikan apa? Pendapatnya demokratis. Bukankah ketika apa? Ketika kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami apa? In anniat bahuka. Aku telah melihat di dalam apa? Tidurku aku menyembelih dirimu. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini apa? Sebuah pendapat yang mungkin perlu dihargai dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan masih banyak lagi hak-hak anak kepada orang tuanya dan kewajiban orang tua kepada anak yang perlu ditunaikan. Maka kita pun sebagai orang tua harus bisa apa? Harus bisa menunaikan kewajiban kita. Jangan hanya meminta hak-hak kita kepada anak-anak kita tanpa menunaikan kewajiban kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang bisa kita bahas terkait dengan bagaimana seharusnya kita menunaikan hak-hak anak dan juga bagaimana kita memberikan kewajiban kita sebagai orang tua. Semoga ini bisa memberikan kita manfaat, wawasan, dan juga menjadi introspeksi diri kita dan memotivasi diri kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Mari kita tutup kajian kita dengan bisa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.